bertatap muka lewat virtual untuk membahas soal-soal yang nanti insya Allah bisa membantu kita bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal untuk tes P3K. Untuk yang pertama ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Saya tidak menggurui, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih senior malah lebih dari saya. Oke, baik. Yang pertama ini Bapak Ibu sudah mengerjakan soal-soal tryout kemarin terkait dengan soal bakat skolastik. Perlu Bapak Ibu tahu pada dasarnya terkait dengan soal bakat skolastik ini terdiri dari 40 soal. Nanti resminya juga seperti itu Bapak Ibu. 40 soal itu di mana nanti terbagi menjadi soal penalaran secara umum. Penalaran ini Bapak Ibu, Bapak Ibu jika melihat soal-soal terkait dengan TPS, pada dasarnya soal TPS atau skolastik itu munculnya adalah soal yang di anak-anak kita yang sedang SBMPTN. Seperti itu, anak-anak didik kita. Dasar dari soal TPS ini adalah terkait dengan penalaran. Jadi penalaran Bapak Ibu dari jurusan masing-masing, ada yang bahasa, ada yang SD, ada yang SMP, IPS, IPA. Semuanya diambil sama rata. Jadi tidak ada yang unggul di sini, di soal-soal TPS. Artinya Bapak Ibu punya kesempatan penuh. Nanti yang membedakan adalah di soal kompetensi. Kompetensi jurusan itu nanti ada lagi. Di mana soal TPS ini dengan kompetensi itu nanti mempunyai poin 60%. Seperti itu gambaran untuk soal-soal TPS Bapak Ibu. Kemudian ini coba saya akan terangkan terkait dengan bagaimana trik untuk mengerjakan soal-soal TPS seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk soal yang pertama yang sering muncul dalam soal-soal TPS itu adalah terkait dengan bacaan. Oke. Oke, terkait dengan bacaan. Bacaan ini Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu harus mulai berlatih lebih giat lagi, yaitu tentang teknik membaca cepat. Jadi kita tidak perlu membaca secara utuh semua bacaan ini, dari awal sampai akhir tidak perlu secara utuh, tetapi Bapak Ibu cukup yang penting-penting saja. Seperti itu teknik yang pertama, yaitu membaca yang penting saja, atau mencari informasi yang penting saja. Kemudian yang kedua adalah kita fokus pada pertanyaan. Seperti nomor 1 ini Bapak Ibu. Nomor 1 ini, apa yang menyebabkan DPD naik menjadi level waspada? Tentunya kita akan cek dari option, dari bacaan tersebut. Terkait dengan level waspada itu ada di paragraf kedua. Berarti Bapak Ibu fokus di paragraf kedua. Oke, fokus di paragraf kedua. Kemudian cari yang ada kaitannya dengan pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kalau kita cek bersama Bapak Ibu, apa yang menjadi apa yang meningkatkan level waspada, yaitu yang pertama penderita DBD tak kunjung berkurang setiap tahunnya. Ternyata di paragraf 2 tidak ada, maka kita langsung eliminasi. Begitu seterusnya. Saya kira ini Bapak Ibu sudah bisa. Berdasarkan bacaan maka langsung kita lihat karena jumlah penderita jadi kita cek ternyata jawabannya adalah C karena jumlah penderita yang terkena kasus DBD selama Januari mengalami peningkatan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ada di bacaan paragraf kedua. Dan yang nomor 2 sama ini Bapak Ibu. Berdasarkan 10 provinsi dengan jumlah kasus DBD tertinggi, berapakah selisih provinsi dengan kasus DBD tertinggi dengan provinsi kasus DBD terendah? Untuk jumlah kasus ini Bapak Ibu bisa ningali di bagian paragraf ketiga karena ada hubungannya dengan jumlah kasus. Nah, ini yang disebut dengan teknik membaca cepat Bapak Ibu. Jadi tidak perlu secara utuh. Kecuali kalau kita membaca novel itu namanya membaca intensif seperti itu. Jadi di sini kasus tertingginya adalah 2657, kasus terendahnya adalah 353. Dalam hal tersebut, maka langsung kita kurangi saja ya.
2657 dikurangi dengan 353. Seperti biasa, Bapak Ibu tidak perlu untuk mengurangi secara utuh. Jadi Bapak Ibu cek opsi jawaban, ternyata di belakang di sini, belakang dari opsi jawaban itu semua berbeda. Maka Bapak Ibu di sini cukup untuk melihat 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Maka 4 ini di opsi jawaban yang sesuai adalah cuma C. Jadi akan lebih cepat untuk memilih jawaban terkait dengan soal-soal bacaan. Tidak perlu kita kurangi semuanya. Apakah ini sengaja dibuat seperti itu? Tidak. Soal ini memang beberapa soal yang muncul di soal-soal TPS itu seperti itu, Bapak Ibu. Baik, soal yang ketiga. Kota manakah yang mengalami kasus DBD tertinggi? Ini juga ada di bacaan, terutama di bacaan ketiga ini, di paragraf ketiga. Kalau kita baca dengan teliti, 2018 tahun ini adalah kasus tertinggi di Kota Malang, artinya di Jawa Timur. Bahkan di 2019 ini di paragraf kedua itu juga dijabarkan bahwa di Jawa Timur juga mengalami kasus tertinggi juga, yaitu di sejumlah 47 orang, lalu di NTT seperti itu. Maka kita jawab di sini adalah jawabannya untuk nomor 3 Malang. Bisa dicek juga berarti jawaban Bapak Ibu kemarin. Oke. Kemudian untuk nomor 4 saya kira ini agak lebih cepat karena sepertinya Bapak Ibu sudah pengalaman juga untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan bacaan seperti itu. Nomor 4, berapakah total dari jumlah kasus DBD tertinggi pada 10 provinsi terakhir? Ini 10 provinsi dengan kasusnya sudah ada, sudah terdata di dalam soal. Artinya Bapak Ibu butuh kejelian saja di sini. Oke, sebentar. Di sini Bapak Ibu terlihat bahwa kasus pertama 2657, 208 sudah tertera sampai 10 kasus. Artinya Bapak Ibu cukup menambahkan semuanya. Ini cara menambahkan yang paling efektif, tidak mungkin 2000 kita tambahkan semuanya, akan terlalu lama. Jadi Bapak Ibu cukup menambahkan angka terakhirnya. Contoh 7, 8, 15 tambah 9, 24. Baik, 24 kita tambahkan dengan 7, 31. 31 tambah 0, 31. 31 tambah 7, 38. 38 ditambah 3 adalah 41. 41 ditambah 3, 44. 44 ditambah 5, 49. 49 tambah 3 adalah 52. Kurang lebih 52 kalau kita hitung kasar. Maka cari yang mendekati. Seperti itu. Maka untuk nomor 4 kita akan cek yang belakangnya 2 Bapak Ibu. Sehingga ketemu di sini yang opsi D. Artinya akan lebih cepat satu langkah daripada Bapak Ibu harus menjumlahkan semua angka tersebut dari ribuan semuanya. Jadi cukup Bapak Ibu jumlahkan satuannya saja. Dan kita perlu cek satuan di opsi jawaban seperti itu. Baik. Untuk menginjak soal nomor 5, pernyataan berikut ini yang benar. Artinya tetap Bapak Ibu juga fokus pada bacaan. Oke, nomor 5 terkait hal tersebut ada bacaan. Yang benar tentunya adalah yang A Bapak Ibu ya, seperti Bapak Ibu sudah mengerjakan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD tertinggi. Tahun 2018 juga tertinggi, 2019-nya juga tertinggi. 2019-nya kurang lebih 47. Kemudian untuk nomor 6, kesimpulan apa yang dapat diambil dari paragraf kedua? Artinya Bapak Ibu kalau pertanyaannya sudah jelas paragraf kedua, tentunya Bapak Ibu fokusnya di paragraf kedua nih. Seperti itu. Manakah yang tepat? Nah, di sini ada Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak atau peningkatan level waspada. Peningkatan level waspada memang ada di soal, tetapi itu hanya penjabaran. Jadi cari yang umum, habis itu cari yang khusus-khusus itu yang menjelaskan yang umum. Artinya yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang E. Kasus DBD semakin meningkat signifikan dari tahun 2018 sampai awal tahun 2019. Kita cek coba di paragraf kedua. Di sini memang ada kata level waspada. Level waspada ini bukan artinya dia sebagai inti ataupun simpulan, tetapi itu menjelaskan dari kasus 2018 ke 2019.
Artinya itu sebagai penjelasnya. Umumnya adalah peningkatan kasus DPD dari 2018 menjadi 2019. Seperti itu Bapak Ibu untuk teknik mengerjakan soal-soal terkait dengan membaca ataupun dengan paragraf. Jadi kami sarankan Bapak Ibu membaca cepat, membaca yang penting-penting saja terkait dengan informasi soal. Jadi fokus ke soal dulu, jangan ke bacaan dulu. Kemudian yang nomor 7 Bapak Ibu, nomor 7 ini sudah kaitannya dengan hitungan juga karena dalam persen. Berapa persen angka kematian dari total laporan kasus yang terjadi hingga Januari 2018. Januari 2018 itu kasusnya ada di paragraf kedua, itu sudah dijelaskan bahwa ini 43 dan total kasusnya adalah 6.800 dari 2018. Artinya kalau dijadikan persen tentunya nantinya akan dikali dengan 100%. Apapun itu soalnya Bapak Ibu, kalau dikatakan berapa persen, maka nanti harus dikalikan dengan 100%. Maka tadi jumlah kasusnya 43 dibagi dengan jumlah kasus keseluruhan yang dilaporkan 6.800. Oke, 6.800 nanti dikalikan dengan 100%. Bapak Ibu, untuk teknik mengali dan membagi seperti ini tentunya Bapak Ibu harus cepat. Artinya di sini diperlukan kecepatan Bapak Ibu untuk mengali dan membagi. Di sini saya akan memberikan trik. Kalau 43 dengan 6.800 sepertinya agak susah Bapak Ibu membaginya. Ini yang bisa dibagi contohnya ini 0 nih, 02 dengan 02 ini kita coret dulu. Artinya di sini tinggal 43 dibagi dengan 68. Ini kalau Bapak Ibu sudah bisa ya tinggal dibagi saja. Tetapi saran saya ini bisa dikerjakan dengan trik cepat yaitu 43 kita akan jadikan menjadi 40 ya, kita pakai ilmu taksiran. 68 kita akan jadikan menjadi 70. Nah, seperti ini akan lebih simpel Bapak Ibu dalam proses membagi. Ini nolnya kita coret, tinggal 4 dibagi 7. 4 dibagi 7 kurang lebih hasilnya adalah 0,58-an. 0,58. Bapak Ibu perlu ingat, ini 4 dibagi 7. Kalau penyebutnya itu semakin gede, maka nilainya akan semakin kecil kan gitu. Padahal nilai aslinya 68 kan gitu. Berarti pasti hasilnya adalah di atasnya 0,8. Yang paling mendekati adalah yang C. Itulah salah satu strategi untuk menghitung pola pembagian dan perkalian dengan cara taksiran Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita tunggu, kita hitung sampai hasil akhirnya seperti apa, detailnya seperti apa. Tetapi jika Bapak Ibu sudah pro, artinya sudah mahir dalam proses perkalian dan pembagian, ya sudah dibagi saja. 43 dibagi 6.800. Tapi saya tidak menyarankan seperti itu. Kemudian untuk nomor 8 sampai 11 ini juga soal yang sering muncul dalam soal-soal TPS, yaitu terkait dengan sinonim dan antonim. Terlihat sepele terkait dengan sinonim dan antonim, tetapi di sini Bapak Ibu juga perlu trik. Artinya Bapak Ibu juga perlu membaca kata-kata baru, baik di koran ataupun di berita seperti itu. Oke, trik yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Biasanya soal-soal yang dikeluarkan terkait sinonim dan antonim itu terkait dengan dunia pendidikan. Tidak jauh-jauh. Kalaupun jauh berarti Bapak Ibu resikonya nanti adalah menghubungkan antar opsi ini A sampai E apakah ada yang memiliki arti sama atau arti beda dan itu yang akan nanti kita eliminasi. Untuk yang pertama kita akan cek pedagogis. Untuk pedagogis di sini Bapak Ibu, kita cek bahwasanya adalah kalimat ini sering muncul dalam dunia pendidikan. Artinya Bapak Ibu pasti bisa, yaitu hubungannya dengan sifat mendidik anak-anak seperti itu. Berarti yang paling jelas adalah D. Ini kita bisa langsung tebak, kenapa? Karena sudah ada kaitannya dengan kegiatan Bapak Ibu. Pelajaran, kalau trik yang lain seperti apa? Yaitu menghubungkan arti yang sama dan kita eliminasi. Contoh pelajaran ada hubungannya dengan materi pelajaran, maka kita eliminasi. Kemudian ada jurusan pendidikan dengan bimbel. Ini sudah nggak nyambung nih. Oke. Maka yang paling jelas adalah bersifat mendidik. Ada lagi yang kaitannya dengan pedagogis Bapak Ibu, yaitu Andra
andragogis. Jadi Bapak Ibu selain mendapatkan kata-kata baru, coba Bapak Ibu kaitkan kata-kata apa atau kata sejenis apa yang sesuai dengan kalimat ataupun kata tersebut. Andragogis itu juga ada hubungannya dengan sifat mendidik, tapi ini lebih ke orang dewasa. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah cek dam. Cek dam di sini sebenarnya dam. Dam di sini ini kalau orang Jawa tentunya tahu. Ini hubungannya pasti dengan tanggul. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagi Bapak Ibu yang sudah tahu enak. Bagi yang tidak tahu, maka kita coba cek hubungkan antar kata dalam opsi jawaban. Ada kata mendalam, ada kata danau. Ini satu kata yang mempunyai atau hampir mempunyai arti yang sama. Artinya D dan E, Bapak Ibu jangan pilih. Faktur di sini itu kan hubungannya dengan nota. Mungkin saja di sini cek. Nah, berarti di sini juga menjebak nih. Kemudian ada konfirmasi mendalam hubungannya D dan E. Berarti yang paling jadi permasalahan di nomor 9 ini adalah soal terkait dengan B dan C. Apakah faktur atau tanggul? Maka yang paling tepat adalah tanggul. Karena kita juga bisa tahu terkait dengan damnya ini sendiri. Kemudian berikutnya adalah postulat Bapak Ibu. Postulat ini juga bahasa ataupun kata yang sering muncul dalam dunia pendidikan. Ini bagi orang sains ya khususnya ataupun fisika, ini tahu nih postulat dari Einstein. Jadi postulat itu bagi yang Bapak Ibu sains ini, postulat itu adalah sebuah hukum. Ya, hukum ini kalau kita kaitkan dengan opsi jawaban yang paling tepat adalah terkait asumsi. Seperti itu. Kalau kita nggak tahu sama sekali, misalkan Bapak Ibu, kita bisa eliminasi opsi jawaban yang hampir mirip artinya. Ada kewajiban, martabat, harkat. Ini satu level ini. Jadi kita nggak mungkin milih itu. Ambisius juga jauh sekali dengan postulat. Kemudian trik yang kedua biasanya Bapak Ibu, postulat itu mempunyai kalimat akhiran at. Maka jangan pilih kalimat-kalimat yang mempunyai ataupun kata yang mempunyai akhiran at. Tetapi ini tidak 100% ya Bapak Ibu harus menggunakan trik seperti itu. Tapi ini bisa menjadi salah satu referensi seperti itu. Salah satu contohnya adalah nomor 11. Warkat belakangnya at. Tetapi di sini ada at, yaitu antara A dan D. Tentunya kita tetap bisa menggunakan referensi tadi, jangan pilih yang bunyi at. Tetapi saya katakan di awal tidak 100% untuk trik tersebut itu benar, tetapi bisa kita jadikan sebagai patokan. Di sini kita cek bahwa warkat itu terkait dengan yang pertama ada telegram, ada berita. Ini satu frekuensi, ada syarat dan berkah. Kalau mau berkah ada syaratnya, itu juga satu frekuensi. Sebenarnya surat ini dengan telegram juga satu frekuensi. Tetapi Bapak Ibu jika lebih detail, warkat itu lebih ke artinya ke surat seperti itu Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya ditampung saja Bapak Ibu ya untuk soal-soal berikutnya. Begitu nggih Bapak Sabtono nggih. Kita lanjut ke soal-soal berikutnya biar lebih cepat. Baik, untuk berikutnya si antonim Bapak Ibu. Antonim pun sama sebenarnya. Selain Bapak Ibu harus mengetahui kata-kata baru, Bapak Ibu juga bisa mendownload aplikasi untuk kamus yang ada di Play Store itu juga sudah banyak, maka Bapak Ibu juga perlu mengecek antar opsi ini sebagai alternatif. Oke, nomor 12 Bapak Ibu terkait dengan muskil. Muskil di sini mempunyai arti yaitu bisa pasti, bisa bisa juga kemudian detail seperti itu ya. Maka yang paling mungkin, yang paling pas untuk lawan kata muskil adalah mungkin. Ya, seperti itu. Kalau pasti itu nama lain dari muskil. Bisa. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga di sini juga dikaitkan dengan ada andil, ada jahil, ada mustahil. Mustahil itu berarti tidak mungkin. Berarti ini ada hubungan nih
B dengan E. Berarti ini bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu untuk mengerjakan bila memang Bapak Ibu tidak mengerti sama sekali arti dari tiap katanya. Kemudian yang berikutnya adalah anomali. Anomali ini juga bahasa yang muncul di dunia pendidikan. Anomali ini terkait dengan sifat keanehan. Jadi biasanya kalau dalam fisika itu pada suhu 4 derajat Celcius, pada suhu 4 derajat Celcius itu malah airnya akan mencair, akan membeku seperti itu. Kalau pada suhu 0 derajat Celcius malah dia akan mencair. Inilah yang disebut dengan sifat dari anomali. Sifat keanehan air. Sifat ganjil berarti Bapak Ibu. Sifat aneh. Sifat beda, sifat abnormal. Ini satu frekuensi. Berarti anomali lawannya adalah tentunya kita sudah tahu normal. Kemudian plural. Plural ini juga sering sekali kita mendengar kata tersebut. Ya, plural itu artinya adalah jamak, berarti lawannya adalah tunggal. Kenapa kita nggak milih satu? Kalau satu itu nanti hubungannya dengan bilangan. Ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Kalau tunggal berarti tunggal. Seperti itu. Oke, untuk nomor 15 masih di antonim, makar. Makar ini juga sering banget Bapak Ibu mendengar kalimat kata ini, bahkan di televisi sering mengucap kata makar seperti itu. Artinya bisa kita langsung eliminasi nih kata-kata yang mempunyai frekuensi sama atau arti sama. Tipuan itu termasuk makar, memberontak makar, pembohong makar. Bayangan itu juga arti dari makar. Maka A sampai D ini satu frekuensi, yang paling beda adalah terkait jujurnya itu. Baik Bapak Ibu, jadi seperti itu untuk mengerjakan sinonim dan antonim. Jadi triknya adalah selain Bapak Ibu membaca, untuk menambah kosakata baru, Bapak Ibu juga bisa menggunakan opsi jawaban, dikaitkan, cari frekuensi arti yang sama, kemudian eliminasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah dieliminasi, maka Bapak Ibu akan menemukan sebuah kata. Jika memang Bapak Ibu kesulitan, maka kata tersebut bisa dibuat dalam bentuk kalimat. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan bisa menganalisis jika sudah dibentuk dalam sebuah kalimat. Sehingga Bapak Ibu akan tahu arti dari kata tersebut. Baik Bapak Ibu, terkait dengan soal berikutnya, 16 sampai berikutnya ini terkait dengan analogi. Analogi ini adalah soal terkait dengan hubungan antar kata. Hubungan antar kata ini bisa sinonim, bisa antonim, bisa Bapak Ibu mengkaitkan. Jadi menyeberang, misalkan siang nanti ke sini, ke kanan, malam itu ke kanannya lagi. Itu juga bisa. Acuannya adalah seperti itu untuk mengerjakan sebuah analogi. Kalau kita cek di sini, siang dan malam ini sebenarnya seperti antonim Bapak Ibu. Kita akan terjebak di jawaban A sama E. Kalau jawaban B sama D jelas ini tidak nyambung Bapak Ibu ya. Kalau kita kaitkan, tidak nyambung. Kenapa kita nggak milih A, jauh dan dekat? Ini kan juga sinonim, antonim seperti itu. Ternyata bukan seperti itu. Ada yang lebih tepat lagi. Jadi untuk nomor 16 ini jawaban yang tepat adalah E. Kenapa E? Perhatikan Bapak Ibu, siang ini hubungannya dengan putih cerah. Kalau malam itu gelap, maka gelap itu keruh. Maka dari itu kita tidak memilih jauh dan dekat. Jauh dan dekat ini memang seolah-olah seperti antonim. Tetapi sebenarnya posisi dekat itu adalah jauh juga. Tetapi kan karena orang mengatakan, jadi bisa dikatakan relatif seperti itu, dekat itu kalau dalam fisika Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan, ini juga betul, tetap ini salah. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk nomor 17, gurun dan ini dikatakan hutan. Coba kita cek opsi jawaban. Di gurun itu punya ciri khas, langsung aja karena di sini ada opsi yang ciri khasnya gurun itu adalah pasir. Hutan punya ciri khas pohon. Maka jelas kita akan memilih B. Gurun kan bisa panas Pak gitu ya. Hutan juga hujan.
hutan belum tentu hujan. Nah, seperti itu, hujannya yang salah. Apalagi C ini jelas salah banget seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita akan cek untuk nomor 18. Buas itu tentang sifat, harimau itu adalah hewannya. Berarti harimau punya sifat buas. Kelinci hewannya, sifatnya adalah, kalau sifat dari antara opsi ini yang paling tepat adalah jinak seperti itu. Baik, untuk nomor 19 kita akan cek lah. Ini sudah 3 Bapak Ibu, muncul 3 analogi. 3 analogi baik itu 2, itu sama saja pola pengerjaannya. Bisa menggunakan hubungan antar kata depan, tengah, dan belakang. Kalau saya pilot, saya dari belakang nih Bapak. Dari pilot naik, pilot itu ada di pesawat. Pesawat itu jalannya di udara. Jadi seperti ini untuk jalannya saya mengerjakan analogi 3. Yang tepat berarti tentunya Bapak Ibu ini sangat mudah ya. Masinis adanya di kereta, kereta jalannya di rel. Jadi yang lebih tepat adalah B. Nahkoda kalau A, nahkoda adanya di kapal, betul. Tapi kapal apakah ada di perahu? Kan ini salahnya di perahu. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 20, subtropis dengan cemara. Subtropis saya kira ini hubungannya dengan iklim, cemara hubungannya dengan pohon. Ini bisa langsung kita tebak Bapak Ibu ya. Oke. Jadi trik untuk mengerjakan analogi, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi sinonim, cek apakah ada sinonimnya, apakah antonimnya, kemudian bisa berpindah dari kiri ke kanan, oke, dari kiri ke kanan seperti ini, atau bebas. Silahkan Bapak Ibu sekreatif mungkin membuatkan hubungan menjadi sebuah kalimat dalam analogi kata yang ada dalam soal tersebut. Senyaman Bapak Ibu mungkin begitu ya. Baik Bapak Ibu, kemudian Mas nomor 21 dan selanjutnya ini terkait dengan penalaran juga. Jadi penalaran itu Bapak Ibu, penalaran itu tidak hanya penalaran yang bersifat verbal ya Bapak Ibu. Penalaran itu di awal saya juga sudah mengatakan ada yang bersifat kuantitatif. Nah, inilah yang kuantitatif ini yang nanti Bapak Ibu dicek bagaimana Bapak Ibu dalam proses pengerjaan hitungnya, cepat atau tidak, lambat atau tidak, seperti itu. Nanti yang ketiga di penalaran itu adalah penalaran logis. Penalaran logis ini biasanya terkait dengan silogisme Bapak Ibu. Jadi 3 penalaran ini yang dikhususkan dalam tes TPS. Baik, untuk nomor 21 ini sering banget Bapak Ibu mengerjakan soal-soal penalaran kuanti terkait dengan deret. Bagaimana sih untuk mengerjakan atau trik cepat untuk mengerjakan deret? Bapak Ibu dalam mengerjakan deret, trik yang pertama adalah cari karakteristik dari angka yang ada dalam deret. Deret itu punya karakteristik angka. Jadi Bapak Ibu cari karakteristiknya. Karakteristiknya apa? Yang pertama Bapak Ibu, ada yang disebut dengan karakteristik pangkat. Jadi bilangan itu pangkat ada. Yang kedua, ada yang bilangan bersifat dia kelipatan. Kelipatan itu bisa berarti penambahan, bisa berarti perkalian, bisa berarti pembagian. Jadi Bapak Ibu cek dulu dalam soal itu apakah ada karakteristiknya. Dan yang ketiga, langkah terakhirnya adalah loncat. Loncat ini berarti Bapak Ibu dari 64 nih misalkan, cari angka yang terdekat dari 64 misalkan 25. Ini namanya loncat 1. Kalau enggak ada nih yang terdekat dari 64, maka nanti ke sebelahnya. Namanya loncat 2 dan seterusnya. Begitu enggak ya Bapak Ibu? Ini salah satu trik untuk mengerjakan bagian daripada deret seperti itu. Nah, kemudian kita coba kerjakan bersama-sama untuk nomor 21. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, karakteristik apa yang muncul dalam soal nomor 21? Ini ada 64. Bapak Ibu tahu 64 itu bilangan apa? Bilangan pangkat. Kemudian ada 25. 25 ini pangkat. Tapi kan 6 enggak, Pak. Nah, gitu. Ya, tapi Bapak Ibu tenang dulu. 64, 25 ini pangkat. Berarti Bapak Ibu fokus di situ. Jangan jauh-jauh ke karakteristik.
Jadi jangan pakai kelipatan dulu, jangan pakai loncat dulu. Karena ini pangkat, Bapak Ibu coba ubah 64 itu menjadi berapa pangkat. Jadi saya akan ubah 64-nya itu menjadi 4 pangkat 3. Kemudian 25 itu 5 pangkat 2. Oke, kemudian 6 ini 6 pangkat 1. Dari angka-angka ini Bapak Ibu sudah menemukan sebuah pola. Polanya apa? Ini ada 4, ada 5, ada 6. Ini mesti 7. Ini pasti 8. Ini nanti setelah 8 pasti 9. Setelah itu tinggal pangkatnya diurutin. 3, 2, 1, di sini 0, di sini negatif 1, di sini negatif 2. Kita cek. 4 pangkat 3, 64 sesuai, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 1, 6, 7 pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0, 1, Bapak Ibu, sudah sesuai. 8 pangkat min 1. Kalau dipangkatkan negatif, maka dia akan menjadi pangkat positif, menjadi 1/8, seperti itu. Maka berikutnya adalah 9 pangkat negatif 2, yaitu 1/81. Jadi jawabannya adalah A. Itulah triknya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan coba cek lagi karakteristik angka yang muncul. Bapak Ibu jika tidak tahu 128 pangkat atau tidak, memang ini harus perlu latihan terus Bapak Ibu ya. Tidak 1 kali 2 kali Bapak Ibu langsung mahir. Harus minimal 5 kali. Jadi kalau ada soal Bapak Ibu langsung kerjakan, jangan takut salah. Ini kalau kita cek misalkan Bapak Ibu tidak tahu 128, abaikan dulu. Ini ada 49, ini pangkat. 125 ini pangkat. 64 ini pangkat. Berarti 243 dan 128 kita jas saja. Pasti itu juga pangkat. Walaupun misalkan Bapak Ibu tidak tahu, karena itu kayak asing gitu ya. Baik, maka akan kita karakteristikan. Berarti soal nomor 22 ini adalah sifat pangkat. Jangan jauh-jauh lagi, jangan pakai kelipatan, jangan pakai loncat. Kita akan ubah angka tersebut menjadi sebuah pangkat. Yang paling mudah dulu 49, berarti adalah 7 pangkat 2. Yang paling mudah dulu di sini 125 itu adalah 5 pangkat 3. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermat, 128 ini diperoleh dari mana? Dari 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 7. Kalau Bapak Ibu bingung nanti difaktorisasi prima, dibagi 2 begitu ya, dapat 64 dibagi 2 dan seterusnya. Itu nanti akan ketemu 2 pangkat 7 itu nama lain dari 128. Jika Bapak Ibu sudah pro, maka lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Oke, kita akan cek lagi. Berikutnya 125 ternyata 3 pangkat 5. Berarti 243 itu pastinya 5 dipangkatkan kebalik nggih. 3 dipangkatkan 5. Oke. Berarti di sini 3 pangkat 5. Pola-pola ini Bapak Ibu harus cek. Jadi setelah mendapatkan pola seperti ini, Bapak Ibu cek karakteristiknya. Ternyata di sini 2 pangkat 7. Angkanya dibalik. 7-nya jadi bilangan basis, 2-nya jadi bilangan pangkat. 3 pangkat 5, itu nama lain 2 pangkat 3. 3-nya basis, di sini 3 jadi pangkat. 5-nya pangkat, 5 jadi basis. Kemudian 64 Bapak Ibu. 64 itu berarti bisa 4 pangkat 3. 4-nya basis, berarti nanti di sini jadi 4 pangkat. 3-nya pangkat jadi 3 basis. Berarti berikutnya adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu yang sesuai adalah 81. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ini sengaja? Tidak, ini memang soal-soal yang sering muncul juga. Oke. Dan ini kategorinya sudah termasuk lumayan agak high Bapak Ibu. Oke, agak soal yang kritis. Kemudian lah, soal nomor 23 ini yang biasa karakteristiknya. Apakah ada kelipatan? Ada nih 2 dan 4, tetapi kan berikutnya tidak ada kelipatan. Nah, kita cek karakteristik yang kedua. Angkanya dari 2, 4, 10 sampai 82 itu angkanya adalah semakin menaik. Artinya kalau semakin menaik Bapak Ibu bisa gunakan pola tambah. Ini yang paling simpel, gunakan itu saja. Jika tidak mau gunakan rumus. Nanti ada rumus sebenarnya. Itu langkah terakhir. Oke, kalau semakin menaik kita gunakan tambah yang paling sederhana. Misalkan contoh gini. 2 ke 4 nambah 2. 4 ke 6 nambah 4 ke 10 nambah 6. Ini nambahnya adalah 18.
Setelah Bapak Ibu mendapatkan pola penambahan seperti ini, jangan lupa dicek untuk penambahannya itu apakah ada kelipatan. Ini ada kelipatan nih dari 2 ke 6 kali 3. Ini juga 6 ke 18 kali 3. Langsung saja berikutnya berarti Bapak Ibu mengalihkan dari pola 18 kali 3 yaitu 54. Nanti 54 kali 3 berarti kurang lebih 2116 Artinya 82 ditambah 162 nanti dapatnya 2 tambah 2 4. Oh ini ada 4, ada 4. 100 ditambah 80 kurang lebih 200. Berarti sekitar C jawabannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan mengasih terkait trik yang kedua, yaitu trik yang selanjutnya itu terkait rumus. Bisa Bapak Ibu jika sudah mau menggunakan rumus itu bisa. Penggunaan rumus ini itu yang namanya pakai gabungan angka. Jadi dari 2 ke 4 itu 2 ke 4 itu saya pakai pola 2 kali 3 6 kurangi 2 itu dapat 4. Kemudian 4 ke 10 4 saya kalikan 3 kurangi 2. Ini juga dapat 10. Dan seterusnya berarti nanti 82 kali 3 saya kurangi 2. Dapatnya adalah 244. Penggunaan rumus ataupun gabungan angka ini Bapak Ibu juga mencari sendiri. Nah, tapi saya tidak menyarankan untuk rumus. Enak lebih yang menaik. Kalau menaik itu ciri dari dia pakai pola tambah. Seperti itu. Jadi saran saya pakai ini saja. Yang pola tambah. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan deret angka. Deret huruf pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau saya cenderung malah suka mengerjakan yang deret huruf. Kenapa? Kalau deret huruf itu tidak ada pangkat satu. Tidak ada pola tambah, tidak ada pola kurang. Dan jangan sekali-kali Bapak Ibu kalau untuk deret huruf itu dikonversi ke angka. Jangan nggih. Kalau Bapak Ibu konversi ke angka ini akan terlalu lama memakan waktu. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu jika ketemu sebuah deret huruf, Bapak Ibu konversikan ke angka itu jangan. Terus bagaimana? Untuk deret huruf, Bapak Ibu cek kesamaan. Ya, hanya mengecek kesamaan saja. Kesamaan antar deret sebelum-sebelumnya. Contoh ini Bapak Ibu. Ini AB. Ini 3 huruf, saya ambil 2 AB, ini juga AB, ini AB. Artinya pasti nanti di sini juga AB, ini juga AB. Nah, tinggal nanti huruf ketiganya kita cek A ke E itu kan nambah B, C, D 3 huruf. E ke I itu F, G, H juga 3 huruf. Berarti nanti setelah I 3 huruf ada I, J, K, L, M. Ya, berarti yang M cuma 1, yang lain tidak ada langsung kita pilih A. Biar tidak memakan waktu. Karena nanti soalnya 40 untuk TPS waktunya 60 menit. Berarti kurang lebih satu soal 1,5 menit bisa Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nomor 25 Bapak Ibu, ini juga sama, cek kesamaan huruf. Ini kalau saya cek QR, ST, UV, WX, YZ. Berarti sebelum QR itu adalah OP, sebelum OP adalah MN gitu Bu. Nah, ini ada MN, ada OP. Ada MN, ada OP. Maka kita cek belakangnya. T, U, V, W, X, di sini Y dan di sini Z. Yang sesuai adalah yang C. Baik Bapak Ibu, terkait dengan soal deret, baik itu deret angka ataupun deret huruf, triknya seperti itu. Kemudian untuk nomor 26 ini juga kuanti, artinya adalah hitung cepat. Bapak Ibu perlu optimis bahwa hitung cepat soal-soal yang diberikan nantinya itu adalah soal-soal yang bisa dihitung tanpa harus dengan kalkulator. Kemudian dasar-dasarnya adalah Bapak Ibu harus cepat. Jadi kayak kali bagi akar Bapak Ibu harus cepat dulu nggih. Oke. Trik untuk mengerjakan soal ini kalau cara manual ini kan dimisalkan. Misalkan semuanya itu X lah. Saya nggak akan pakai cara ini, akan terlalu lama. Jika angkanya dalam akar itu selalu sama dan berulang, maka Bapak Ibu bisa cek di sini. Kalau ini adalah pengurangan, 28 kurangi 3, ini pasti ada hubungan.
Hubungannya apa? Cari faktor dari 28. Faktor dari 28 jika dikali hasilnya 28, jika dikurang hasilnya adalah 3, yaitu cuma 7 dan 4. Maka kalau dia di sini dikatakan 28 min 3, akar 28 min 3 dan seterusnya sampai tak hingga ini, sampai tak hingga, maka nilainya berapa? Nilainya adalah ambil yang terkecil, 4. Ini kalau manualnya nanti misalkan pakai X ini akan terlalu lama. Bisa sampai 2 detikan, 2 menitan seperti itu. Kalau nanti soalnya ini saya ganti plus, maka ambil yang terbesar, 7. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Kemudian nomor 27. Bapak Ibu setiap ketemu angka, contoh ini, Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87, dan A-nya ini 57 pangkat 87. Manakah yang paling besar? Setiap soal Bapak Ibu harus yakin pasti ada cara cepatnya. Begitu. Kalau Bapak Ibu cek di sini ada kesamaan angka 57 pangkat 87. Sebenarnya cara ini adalah pakai distributif Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu yang jurusan eksak matematika ini sudah tahu nggih, pakai distributif. Distributif itu adalah penguraian. Jika ada angka yang sama, nanti diuraikan. Kita fokusnya di situ. Oke. Ini kalau manualnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang Z itu 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Ubahlah 57 pangkat 88 itu menjadi 57 pangkat 87 kali 57 pangkat 1. Nanti dikurangi 57 pangkat 87 nggih. Ini kan Z-nya itu. Kemudian tadi saya sudah mengatakan pakai distributif. Distributif di sini ini 57 pangkat 87. 57 pangkat 87. Taruh di luar. Jadi kalau ada angka yang sama persis plek taruh di luar nggih. 57 pangkat 87 berarti yang di sini sudah di luar, temannya tinggal 57 ini taruh di dalam kurung, yang ini sudah di luar, maka ini tinggal min 1. Berarti Z-nya bernilai 57 pangkat 87 dikali 56. Kalau A-nya cuma 57 pangkat 87, otomatis lebih besar Z. Nah, trik yang paling cepat Bapak Ibu, tapi ini khusus nggih. Khusus jika dikurangi hasilnya 1 pangkatnya. 88 dengan 87 kan 1. Maka semua jika dikurangi 1 itu pasti hasilnya adalah yang Z. Saya kasih contoh misalkan 3 pangkat 100 dikurangi 3 pangkat 99. Begitu nggih? Kemudian ini Z-nya, kemudian A-nya itu 3 pangkat 99. Ini lebih besar yang mana? Pasti lebih besar yang Z. Oke, dengan cara penguraian tersebut. Kecuali angka 2 ya Bu. Kalau angka 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1, ini Z-nya. Kemudian A-nya itu 2 pangkat 1. Ini akan bernilai sama. Ini 4 kurangi 2, 2. Ini 2. Jadi kecuali angka 2 itu maka bernilai yang paling besar. Yaitu 2 pangkat 2 dikurangi 2 dan 2 pangkat 1. Kecuali ini itu mempunyai nilai yang paling besar adalah ZZ-nya. Kalau manualnya pakai distributif. Baik, untuk nomor 28 Bapak Ibu. Ini juga pasti sekiranya ini Bapak Ibu proses perkalian, penjumlahan, pengurangan. Ini terlihat simpel dan sepele. Tetapi Bapak Ibu jika mengalihkan ini akan lama. Kecuali Bapak Ibu memang sudah cepat ya. Atau menggunakan atau sering latihan. Ini kan otomatis kita kalikan dulu. Kemudian ini kita kalikan dulu karena kan kali lebih dulu daripada penjumlahan. Nah, Bapak Ibu di sini tidak perlu mengerjakan semuanya kalau ada soal seperti ini. Cirinya adalah cek kalau ini adalah angka bulat. Angka bulat itu adalah yang tidak ada komanya. Itu diingat Bapak Ibu. Angka bulat itu ada dua. Bulat positif sama bulat negatif. Nah, kalau di sini 23 angka bulat, 11 angka bulat, 122 angka bulat, 45 angka bulat, 4 angka bulat. Ternyata yang desimal cuma 1, negatif 5,66. Ini loh Bu, yang disebut ya Bapak Ibu, yang triknya itu di situ. Jadi soal itu kadang menjebak kita harus mengerjakan secara utuh, tapi kadang kita tidak perlu.
triknya adalah di 5,66. Dikurangi 5,66. Bapak Ibu, kalau ini angka bulat, semuanya dari sini sampai sini angka bulat dikurangi dengan desimal, pasti nanti desimal. Desimalnya adalah nanti menggenepi supaya jadi angka bulat. Kalau ini 66 supaya bulat itu kan butuh 34, 0,34 nggih Bapak Ibu. Supaya bulat kan jadi 1 gitu. Maka opsi jawaban yang ada 34-nya cuma 1 nih Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah A. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti angka desimalnya ada 2, ya Bapak Ibu cukup mengerjakan yang desimal saja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu akan lebih cepat dan Bapak Ibu tidak perlu menjumlahkan ataupun mengalihkan angka-angka sebelumnya. Kecuali angka yang opsi jawaban antara A sampai E yang 34 ada banyak. Maka Bapak Ibu juga harus mengerjakan semuanya. Kecuali itu. Okay. Kemudian yang nomor 29. Ini sudah masuk di soal cerita, kuantitatif cerita gitu. Okay. Aritmatika. A ditambah B itu nilainya 30, hasil kali maksimum dari A dan B adalah kalau ketemu pertanyaan hasil kali maksimum dari A dan B berarti kan A dikali B itu berapa dengan catatan A ditambah B 30. Maka kita tidak perlu menjadikan sebuah persamaan. Maka kita cukup kalau maksimum yang ditanya berarti 30 dibagi 2, 15. Maka nilai A dan B maksimalnya masing-masing 15. Maka 15 kali 15 adalah 225. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor 30. Nah, 30 ini termasuk soal hot Bapak Ibu. Ini bagi Bapak Ibu jurusan matematika memang terasa ringan. Tapi untuk Bapak Ibu yang dari SD, kemudian SMP, yang SMA pun yang non matematika, ini terasa berat. Soal ini muncul di soal-soal PPG Bapak Ibu. Ya, baik ini dikeluarkan supaya Bapak Ibu juga bisa belajar kembali materi-materi SMA seperti itu. Karena ini bagian dari soal-soal cerita ataupun penalaran aritmatik. Yang pertama Bapak Ibu kita coba cek. Ini ada tim bulu tangkis terdiri 5 kemudian dibagi-bagi. Kalau ada soal seperti itu, maka ini ada hubungannya dengan peluang. Peluang kemudian ada kombinasi, ada permutasi. Bapak Ibu perlu yang namanya memilah. Ini pakai yang mana? Jadi kalau ada soal, oh ini masuknya yang mana Bapak Ibu. Jadi trik mengerjakan soal cerita, Bapak Ibu teliti. Bab ini itu membahas tentang apa? Itu trik yang pertama. Oke, kita pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena kita mencari atau menggabungkan dari suatu keadaan tanpa ada atau dengan keadaan bebas, tanpa harus urut. Oke, yang pertama kalau kombinasi ini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu guru, untuk kombinasi itu kita cek terdiri awalnya 5, akan dipilih 2, berarti 5 kombinasi 2. Ini kalau penguraian matematikanya berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2, 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ingat nggih Bu, Bapak Ibu? Oke, kita akan hitung 5 faktorial itu kita jabarkan menjadi 5, 4, 3 faktorial. Ini 3 faktorial, 2 faktorial. Kita cukup sampai 3 faktorial, okay? Kita koreksi. Habis 2 faktorial itu bernilai 2, karena 2 kali 1, sehingga kita bisa coret, ini dapat 10. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kalimat yang kedua. Jadi setiap kalimat jika bisa langsung dikerjakan, kerjakan Bapak Ibu. Itu cara mengerjakan yang paling efektif, tidak menunggu sampai selesai. Setelah dipilih 2 untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Karena sudah dipilih 2 maka tinggal 3. Berikutnya adalah saya di sebelah kiri sini 3C2. Berarti 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2. 1 faktorial dibagi 2 faktorial. 1 faktorial 1 G, 2 faktorial 2. Berarti 3 faktorial ini kita ubah menjadi 3 gitu ya sebenarnya. Menjadi 3 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret dapat 3. Kita simpan dulu 3-nya.
Kemudian kalimat yang terakhir, jika peraturan dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali. Oke, berarti yang 2C1. Berarti 2 faktorial dibagi 2 kurang 1 adalah 1 faktorial dibagi 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah 1 faktorial 1, oke? Tinggal 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2. Setelah itu tinggal dikalikan semua Bapak Ibu. Oke, 10 kali 3 tadi kali 2. 10 kali 3, 30, 30 kali 2 adalah 60. Jadi cara memilih dari anggota tim yang terdiri 5 anggota yang dibentuk dengan sedemikian rupa ada 60 cara. Kalau permutasi Bapak Ibu juga harus ingat yaitu dengan cara urutan dan ada peraturannya. Kalau kombinasi itu bebas. Itu satu bab. Berarti Bapak Ibu punya tugas untuk belajar kembali, membuka-buka catatan yang sudah lampau terkait dengan peluang, apa itu kombinasi, dan apa itu permutasi. Dan nomor 31. 31 ini bab bebas, artinya penalaran secara umum, tidak seperti nomor 30 yang sudah ada pembahasan khususnya. Oke, seperti apa kita cara mengerjakannya? Perhatikan. Adi dapat mengisi satu drum. Kita ke pertanyaan dulu, biar lebih efektif dalam membaca. Begitu, oke. Jika mereka bekerja bersama-sama, bekerja bersama itu disebut dengan gotong royong kalau dalam bahasa Indonesia. Gotong royong, jadi kalau ada kalimat seperti itu, jadi ini clue-nya adalah di situ Bapak Ibu. Setiap soal cerita itu mengandung sebuah clue atau kata kunci. Kata kuncinya adalah kerja bersama atau gotong royong. Jika nanti Bapak Ibu menemukan soal gotong royong seperti ini, maka cara cepatnya adalah kita cek dulu Adi sendirian 15. Kalau sendirian 15 jam dia bekerja. Kemudian kalau Ida, dia sendirian 9 jam. Kalau mereka kerja bersama otomatis akan lebih ringan karena gotong royong begitu nggih. Oke. Saya akan kasih contoh seperti ini Ibu sebelum ke rumus. Seper A ditambah seper B, ini kan cara cepatnya adalah A ditambah B dibagi A kali B, seperti ini. Okay? Maka inilah yang disebut dengan rumus gotong royong. Maka nanti kalau ketemu soal seperti ini, mereka bekerja bersama-sama, cara pengerjaannya adalah ibu bapak mengalihkan dari kerja masing-masing, kemudian ibu bapak jumlahkan. Itu sebagai penyebut. Oke, berarti saya akan tulis A-nya adalah adinya 15, yang idanya 9 dibagi dengan A. A-nya tadi 15, adinya B-nya 9. Oke, kita cek. Seperti ini Bapak Ibu kadang tidak perlu dikali nggih. Kadang kan Bapak Ibu cepat-cepat ngali 15 kali 9 malah justru nanti akan menghasilkan angka besar dan itu menjadi sebuah kelemahan. Usahakan justru dalam proses hitung soal-soal aljabar itu biarkan angkanya itu sesederhana mungkin. Jadi ini jangan dikalikan Bu, saran saya. Jadi tetap aja tulis 15 kali 9. Lah yang ini jelas ditambahkan karena memang 15 dan 9 nanti jadi sebuah penyebut 24. Nah, cukup seperti ini. Terus ke pertanyaan terakhir. Jika mereka bekerja bersama, berapa lama waktu untuk mengisi drum 2/3? Jadi dia hanya cukup mengisi 2/3, bukan penuh. Kalau penuh ya ini hasilnya. Kalau 2/3 maka Bapak Ibu nanti tinggal dikalikan di sebelahnya itu adalah 2/3 seperti itu. Jadi di sini kali 2/3. Nah ini loh fungsinya Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi tidak perlu dikalikan. 3 dengan 9 kita bisa eliminasi dapat 3. 3 dengan 24 kita eliminasi dapat 8. 8 dengan 2 kita eliminasi dapat 4. Selesai. Hasilnya adalah 15/4. 15/4 jam. Artinya kalau Bapak Ibu kalikan 15 kali 9, 15 tambah 9 jelas ya karena sebagai penyebut. Ini nanti angkanya angka besar. Dan membuat Bapak Ibu frustasi dulu angkanya kok gede ya gitu ya. Jadi usahakan angkanya sesederhana mungkin. Setelah itu nanti cek ada enggak dari angka-angka tersebut yang bisa kita eliminasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi trik untuk nomor 31 ini adalah katanya adalah mereka bekerja bersama, gotong royong.
Sering banget soal-soal ini muncul Bapak Ibu. Maka caranya adalah langsung dikalikan, nanti penyebutnya ditambah. Kalau nanti 3 orang bagaimana? Kalau 3 orang, iya Bapak Ibu, kalau misalkan ada 3 orang, ada A, B, dan C, maka Bapak Ibu pakai contoh ini. Berarti 1/A ditambah 1/B untuk menemukan rumus begitu ya. Maka ini kan A, B, C. Yang di sini nanti BC, yang di sini adalah AC, yang di sini adalah BC. C-nya berarti AB begitu nggih. Nah, ini rumusnya nanti kalau untuk 3. Kalau untuk 4, Bapak Ibu buatkan sebuah permisalan dulu. Saya kira seperti itu. Kemudian soal nomor 32 Bapak Ibu. Nah, perbandingan ini sering banget muncul. Sering. Dan jika Bapak Ibu tidak detail atau tidak teliti, ini terkesan susah karena ada 3. Kalau perbandingannya 2 orang sih mudah begitu nggih bagi Bapak Ibu non eksak ini mungkin. Oke. Kalau untuk orangnya sudah 3 ini ada ABC, ada Ani, Budi, dan Cecep, maka cara pengerjaannya adalah triknya cari kata yang dibandingkan itu Ani, Budi, dan Cecep yang muncul 2 kali. Apakah Ani, apakah Budi, apakah ternyata si Cecep, ternyata si Budi yang dibandingkan 2 kali. Maka Budi itu nanti ditaruh di tengah posisinya. Kemudian kita buatkan sebuah perbandingan seperti ini. A berbanding B, bawah. Nanti dibanding C. Oke, baru kita tuliskan perbandingan yang ada di dalam soal. Perbandingan Ani dan Budi adalah 3/4. Maka tuliskan di sini 3/4. Kemudian usia Budi dan Cecep 3/2. Budi dan Cecep jadi jangan di sebelahnya tapi di bawahnya. 3/2. Setelah itu kali miring ya Bapak Ibu. Dikali miring. Untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya. Seperti ini. Jadi kalau lurus ya lurus. Jadi A bernilai berapa? 3 kali 3, 9. B bernilai lurus 4 kali 3, 12. C bernilai miring 4 kali 2, 8. Jadi kalau nanti ditanya A itu sebenarnya berapa? 9, B-nya 12, dan C-nya 8. Sekarang masuk ke kalimat kedua. Jika jumlah dari usia mereka adalah 58. Berarti Bapak Ibu jumlahkan perbandingannya, nanti itu sebagai penyebut. Yang ditanya usia Cecep, Cecep punya 8, maka Cecep sama dengan 8 dibagi dengan jumlahkan semua penyebut ini Bu, perbandingannya. 12 tambah 8, 20, 20 tambah 9, 29. Dikali dengan Cecep, dikali dengan usia mereka adalah 58. Di sini kita eliminasi, dapat 2, 8 kali 2 ketemu 16. Seperti itu Bapak Ibu untuk mengerjakan soal-soal perbandingan. Bagaimana kalau misalkan perbandingannya ada 4 orang? Sama, gunakan seperti ini. Huruf ataupun orang yang dibandingkan 2 kali taruh di tengah. Kanan kiri bebas nanti posisinya. Seperti itu. Kalau perbandingan 2 kan lebih mudah. Ya. Saya kira itu. Baik, nomor 33 Bapak Ibu. Kita cek dulu untuk mengetahui soal ini itu kategorinya mana. Jadi Bapak Ibu itu cara mengerjakannya itu tidak ngerambiang gitu. Tidak ini nanti pakai apa gitu ya. Oke. Yang pertama kita harus baca dulu kalimatnya adalah kalimat terakhir. Sisa cadangan makanan ternyata di sini ada 150 orang untuk 45 hari. 10 hari 25 orang seperti itu nggih kalau membaca cepatnya. Maka ini kalau Bapak Ibu baca detail, ini ada hubungannya dengan cara pengerjaan yang disebut dengan perbandingan. Perbandingan ada 2, Bapak Ibu perlu ingat, senilai sama tak senilai. Ini biasanya yang Bapak Ibu sering kebolak-balik, yang mana sih dikatakan perbandingan senilai tak senilai begitu ya. Senilai itu ya sederajat. Kalau yang kiri naik, yang kanan juga naik. Nah, tak senilai ya namanya aja tak senilai. Berarti kalau kiri naik, yang kanan turun. Nah, ini kan tak sederajat. Ya, senilai ya sama-sama naik-naiknya atau sama-sama turunnya. Begitu. Kita coba cek dulu untuk soal ini. Dia masuk di kategori perbandingan apa. Oke, ini hati-hati. Ini nomor 33 termasuk kategori perbandingan yang termasuk hot. Kalau yang biasa itu tidak muncul sampai 4 angka.
ini muncul sampai 4 angka, ini termasuk perbandingan yang hot Bapak Ibu. Jadi harus menganalisis dulu. Oke, ternyata di soal dikatakan 150 orang. Oke, saya akan tuliskan sederhana seperti ini. Itu untuk 45 hari awalnya. Tetapi di sini sudah berjalan 10 hari. Artinya yang awalnya 45 hari berarti tinggal 35. Oke. Nah ini hati-hati nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tuliskan 150, ini temennya adalah 45, ini salah nanti. Itu kalau pakai manual bisa. Tapi kalau perbandingan jangan. Kemudian setelah 10 hari ya 25 itu meninggalkan pengungsian. Awalnya 150 nih. Kalau 25 meninggalkan pengungsian berarti orangnya tinggal ya dikurangi 25 ya, 125. Ini loh yang ditanya. Jadi saat 125 orang, maka bahan makanan itu akan dimakan sampai batas berapa hari. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk mengetahui senilai atau tak senilainya. Pakai logika nggak Bapak Ibu untuk mengetahui senilai dan tak senilainya. 150 orang akan bisa memakan sampai 35 hari, orangnya banyak. Nah, ini kan dari 150 ke 125 kan turun nih nilainya. Kalau orangnya semakin sedikit, maka makanan itu otomatis akan dimakan, ini akan bernilai banyak, lebih besar dari 35. Pasti karena orangnya sedikit, ini pasti akan lebih besar dari 35 hari cadangan makanannya. Nah, kalau kita perhatikan seperti yang saya katakan tadi, kalau tanda panahnya ini berbeda, maka dia tak senilai. Kalau sudah tahu tak senilai, maka pengerjaannya adalah tinggal dikali dengan temannya. 150, itu temannya 35, berarti langsung dikalikan 150 kali 35, sama dengan 125 dikali dengan X seperti itu. Ini yang disebut dengan tak senilai. Kalau senilai nanti misalkan tak senilai, misalkan senilai Bapak Ibu ya ini dikali silang. 150 kali X, 125 kali ini kalau senilai. Cara pengerjaannya seperti itu. Oke. Kita coba eliminasi 125 dibagi 25 dapat 5, dibagi 25 dapat 6 ya. Dapat 6 di sini. 5 dengan 35 kita coret ya, jangan dikalikan, kita pakai proses seperti ini penyederhanaan. Ya bisa 7. Tinggal 6 dan 7. Itulah nilai X-nya adalah 42 hari. Seperti ini Bapak Ibu, untuk nomor 33 ini kategori hot terkait dengan perbandingan. Kalau yang sederhana itu contohnya begini. 20 orang bekerja selama 15 hari. Nah, kalau orangnya cuma 10 orang. 10 orang enak ya. Ya, ini yang termasuk simple. Oke, tentunya akan lebih lama begitu nggih. Ini kan perbandingan senilai. Begitu. Baik, selanjutnya. Oke, ini juga 34 ini sering muncul ini nomor 34 Bapak Ibu. Terkait dengan kecepatan. Kecepatan yang muncul dalam soal-soal seleksi baik itu P3K ataupun CPNS sebenarnya itu sudah dapat diprediksi seperti apa itu bisa Bapak Ibu. Yang pertama adalah soal sederhana. Sederhana itu yang menggunakan rumus V sama dengan S per T. Yang kedua itu ditanyakan kapan waktu berpapasan. T berpapasan. Gitu. Kemudian yang kedua ditanyakan T selain berpapasan, kalau berpapasan itu dari dua arah yang berbeda, dari dua arah yang sama itu mendahului. Nah ini sering banget tipe-tipe soal kecepatan. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu yang ada di nomor 34. Ini juga termasuk kategori soal hot Bapak Ibu. Di mana tidak hanya menggunakan rumus S per T. Yaitu pakai fungsi yang namanya adalah kelipatan. Baik, seperti ini. Oke, saya akan hapus sebentar. Untuk tipe soal nomor 34 ini adalah tipe soal yang hot terkait dengan kecepatan, yaitu pakainya adalah fungsi kelipatan.
Jadi tidak hanya pakai rumus V sama dengan S per T. Kadang Bapak Ibu terjebaknya di sini. Seolah-olah ini ada kecepatan, maka Ibu langsung seperti ini ya. Tapi benar, pakainya kecepatan. Cuman tidak pakai rumus ini. Begitu. Baik Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan dengan detail dan dengan seksama, jika dihitung dengan lama berhentinya. Jadi kalau dengan berhentinya dihitung, itu dia punya waktu lebih lama. T-nya lebih lama. Kemudian saya sebut T1. Kalau dia tanpa berhenti, berarti dia lancar begitu, nggih. Lancar tanpa berhenti, saya sebut T2. Ternyata kalau tanpa berhenti kecepatannya 54, saya tulis di sini 54, V2. Kalau dengan berhenti kecepatannya dia lebih lambat, 45. Bapak Ibu, dalam dua kasus ini apakah yang sama? Jadi Bapak Ibu perlu yang namanya mengecek dalam rumus yang dipakai itu NS per T. Bapak Ibu cek besaran apa yang sama dalam kasus ini. Kalau kecepatan nggak mungkin jelas-jelas kecepatannya berbeda. Kalau waktu jelas sekali berbeda. Wong ini lancar tanpa berhenti, otomatis akan lebih cepat. Kalau berhenti, otomatis akan lebih lama kan begitu. Berarti apa yang sama? Jaraknya. Kasusnya berbeda tetapi pasti jarak tempuhnya sama. Jarak tempuh antara S1 sama dengan S2 itu sama. Berarti kalau cuma diketahui nilai saja 45 sama 54, kita bisa pakai yang namanya fungsi kelipatan atau yang disebut dengan KPK. Ya. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu KPK. Berarti 45 kita turunkan menjadi 3, 15 ya, faktorisasi prima, kemudian 3, 5. Kemudian 54 kita faktorisasikan dibagi menjadi 2, 27, 3, 9, 3, dan 3. Oke, kemudian kita tuliskan dulu 45 itu 3 kuadrat kali 5. Kemudian 54 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, 4 kali 2, 2 pangkat 1 ini. Oke. 2 kali 3 pangkat 3 yang ini. 3 pangkat 3. Baik. Setelah ketemu faktorisasi primanya, seperti saya bilang untuk mencari kelipatannya adalah pakai KPK. KPK itu semua angka masuk berarti 2. Oke. Kemudian 5. Kemudian yang sama ini 3, ini kan sama Bapak Ibu. Ambil pangkat yang terbesar, yaitu 3 pangkat 3, ini dikalikan. Ini kalau KPK, berarti 10 kali 3 pangkat 3, 27. Berarti jarak mereka yang sama antara jarak S1 dan S2 dengan kasus berhenti dan lancar adalah 270 km. Setelah ketemu jaraknya sama, berarti tinggal masukkan rumus ini. Berarti kita nyari waktu 1. T itu kan berarti S per V. Berarti di sini kita akan pakai rumus tadi. T sama dengan S dibagi V berarti 270 dibagi dengan 45 ketemu 6. Yang di sini 270 dibagi 45 ketemu 5. Jadi kalau normal 5 jam Bapak Ibu. Kalau tidak normal dia dengan berhenti dia 6 jam. Artinya di sini kalau ada pertanyaan berapa menitkah bus tersebut berhenti setiap jamnya? Berhentinya berarti 1 jam karena kan normalnya 5 jam. Berarti berhentinya atau stopnya itu 6 dikurangi 5. 1 jam. Sekarang ditanya, dalam setiap jam berhentinya berapa menit? Nah, berarti kan normalnya 5 jam nih. Berarti dibagi 5 titik. Berarti 1 jam ada 60 menit. Berarti nanti 60 kita bagi 5 titik. Sama dengan 12 menit. Artinya nanti setiap 1 jam ya, per jam gitu ya sampai 5 jam, 1 jam, 1 jam. Itu di sini berhenti 12 menit, 12 menit, 12 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Begitu Bapak Ibu, ini termasuk kategori soal yang hot gitu nggih. Baik, nomor 35. Nomor 35 ini Bapak Ibu terkait dengan penalaran logis, yaitu terkait dengan silogisme. Silogisme ini Bapak Ibu juga perlu hati-hati. Kadang ada yang memakai rumus, ada yang modus ponen, ada yang modus tolen, ada yang
pernyataan selaras atau ekuivalen. Oke, atau gerbang logika. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan coba mengerjakan ini. Kita akan pakai simbol, ya. Jika Badu rajin dan rajin belajar itu P, dan itu kan simbolnya begini, ya. Jadi P dan patuh pada orang, rajin belajar dan patuh pada orang tua berarti Q, maka, kan gitu, ya. Maka kayak gini, ayah membelikan sepeda itu adalah R. Nah, ini kalimat pertama. Kemudian ternyata ayah tidak membelikan sepeda. Membelikan sepeda itu kan R. Tidak membelikan sepeda berarti kasih negasinya. Negatif R begini. Kalau ada premis seperti ini, maka ini kita sebut apa Bapak Ibu? Masih ingat betul? Ini disebut dengan modus tolen, ya. Berarti kasih negatif di pernyataan pertama. Berarti di sini Bapak Ibu cukup mengasihkan negatifnya saja. Jadi di sini kasih negasinya. Berarti menjadi negasi P dan itu kalau dinegasikan menjadi atau Q positif dinegasikan jadi negatif. Jadi jawabannya ini. Berarti kalau kita cek, Badu berarti tidak rajin belajar atau Badu tidak patuh pada orang tua. Saya kira C jawabannya. Oke. Masih banyak soal-soal terkait dengan silogisme ataupun penalaran logis itu, trik-trik yang dipakai bisa seperti ini, bisa pakai himpunan yang nanti seperti ini, semua sebagian. Jadi kita menyesuaikan jenis soalnya Bapak Ibu. Kemudian nomor 36 ini juga harus hati-hati. 36 ini Bapak Ibu juga perlu hati-hati, ya. Tidak sembarangan seolah-olah langsung menjebak ini soal ini. Semua guide wisata pandai berbahasa asing. Ini hati-hati, ini nggak boleh dibalik ya Bapak Ibu. Ini jelas sekali kalau dia semua guide bisa berbahasa asing. Kalau dia guide bisa berbahasa asing, tapi nggak boleh dibalik ya. Kemudian kalimat berikutnya, Juna bukan seorang guide. Jadi kalau dia guide dia bisa, tapi karena Juna bukan guide, pasti Bapak Ibu akan lebih memilih dia tidak bisa berbahasa asing, yang milih yang A. Padahal A ini justru salah. Jadi nggak boleh dibalik. Artinya yang jelas-jelas pasti dalam premis ini dikatakan get-nya. Kalau get itu sudah pasti bisa. Berarti yang bukan get itu belum tentu bisa, yang belum, yang tidak get, ya. Kalau dalam premis ini yang tidak get ini bisa dan juga kadang mungkin, ya. Istilahnya bisa atau tidak ini dua hal yang bisa dilakukan oleh si Juna. Bisa jadi Juna itu bisa berbahasa asing atau bisa jadi Juna tidak bisa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu justru mengejar langsung A, itu yang salah. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada kesimpulan yang benar. Ini kenapa saya tidak pakai yang rumus tadi? Jelas akan lebih simpel pakai cara seperti ini. Kemudian nomor 37, ini namanya adalah penalaran analitis. Penalaran analitis ini adalah mencari pola. Artinya Bapak Ibu mencari, membuatkan sebuah deret sesuai yang dimaksud di soal. Oke, yang pertama, ya. Ki adalah anak kedua di belakang P. Ini kalau orangnya ada 5, kita tuliskan saja dulu. Ki adalah anak kedua di belakang P. Kalau ini P, maka anak kedua Ki posisinya pasti di sini. Anak pertama di belakang P, anak kedua di belakang Ki. Di belakang P. Ini Ki posisi di situ. Tanpa kita tahu urutan yang jelas posisinya seperti ini. Kemudian yang kalimat kedua yaitu P bukanlah anak kedua dalam antrian. Artinya di sini saya akan menambahi deret. Berarti ini posisi 1, 2, 3, 4, 5. Bisa seperti ini. Karena P itu bukan nomor 2. Kemudian R berada di tempat di depan S. R itu di depan S. Berarti bisa jadi R di sini, S di sini. Yang kurang adalah T. Bisa jadi kemudian P di depan, Q berarti di nomor 3. Berarti di sini R, bisa S, bisa T. Gitu nggih, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah T dapat menempati semua posisi kecuali berikut. Nomor 3, karena nomor 3 sudah pasti diisi oleh Q sama P. Karena selangnya adalah 1. T itu bebas. Mau di depan di sini sebenarnya juga boleh. Di sini juga boleh.
Di nomor 4 juga bisa. Tapi nomor 3 dia tidak akan bisa. Nomor 5 dia bisa. Seperti itu Bapak Ibu untuk penilaian analitis, memang Bapak Ibu harus menuliskan clue-cluenya. Dan harus detail begitu nih. Ini juga penilaian analitis juga. Ini juga termasuk penilaian analitis yang agak rumit sedikit ya. Oke, kalau nomor 37 penilaian analitis hanya sebuah deret, ini simple karena orangnya juga 5 dan tanpa neko-neko yang diketahui dalam soal. Tapi kalau untuk nomor 38, 39 dan 40 ini dibuatkan dalam bentuk papan catur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cek. Kenapa saya dibuat papan catur? Biasanya papan catur ini kaitannya dengan pertandingan atau dengan jadwal. Jadi kalau saya ada soal kok membahas tentang pertandingan, ada jadwal, maka saya langsung buat papan catur seperti itu, karena akan membantu sekali untuk proses penguraiannya. Baik, kita coba buatkan papan catur. Orangnya ada 4, berarti di sini Angela, Lilian, Mary, sama Cindy. Maka yang di sini sama Angela, Lilian, Mary, dan Cindy. Kita gariskan. Baik, kita akan cek kalimat pertama yang ada di soal. Yang pertama adalah bahwa mereka bertanding sama lain, terdapat 6 pertandingan untuk menentukan pemenang. Setiap kali menang 1 pertandingan, jadi kalau menang dikasih 100 poin, kalau win. Gitu. Cindy dikalahkan oleh Angela, berarti Angela menang di sini. Ini yang tidak mungkin pertandingan ini, saya silang dulu. Ini nggak mungkin bertanding dengan sesamanya. Yang pertama adalah Cindy dikalahkan oleh Angela, berarti Angela akan menang di sini. Angela dengan Cindy lebih menang Angela. Berarti di sini Cindy dengan Angela dia kalah 0. Kemudian Mary mengalahkan Lilian. Mary mengalahkan Lilian. Berarti di sini Lilian, berarti ini 100. Berarti Lilian dengan Mary dia 0. Mary mengalahkan Lilian, Angela dan Cindy. Berarti di sini juga 100. Angela dengan Mary di sini 0. Cindy, Mary dengan Cindy berarti di sini 100. Cindy dengan Mary di sini 0. Kemudian kalimat berikutnya. Berapakah pertandingan yang dimenangkan Lilian? Lilian di sini, guys. Lilian otomatis di sini 100. Lilian dengan Angela. Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Lilian mengalahkan Angela 100. Oke, berarti Cindy dengan Lilian berarti 0. Oke, kemudian di sini 100. Selesai Bapak Ibu. Seperti ini pola pengerjaan untuk papan catur. Jika soalnya terkait dengan pertandingan dan jadwal. Bagaimana kalau pakai cara lain, Pak? Ya bisa-bisa saja, tergantung Bapak Ibu nyamannya seperti apa. Ini hanya sebuah trik saja. Sekarang nomor 38, berapakah pertandingan yang dimenangkan Lilian? 102 kali, berarti dia menang 2 kali. Siapakah yang selalu kalah? Otomatis Cindy kejawab. Dan yang terakhir adalah, siapakah yang mendapat poin 200? Otomatis kalau poin 200, dia menang 2 kali. Siapakah dia? Pasti Lilian. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembahasan hal-hal yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Sabtono. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Sabtono. Monggo Bapak. Ya, terima kasih luar biasa Pak Saifuddin penjelasannya Bapak Ibu. Semoga ini mencerahkan kita semua. Jadi sekali lagi tujuan dari simulasi dan sudah dilakukan 2 hari kemarin, kemudian dilanjutkan dengan pembimbingan hari ini adalah merefresh ulang kita semua bahwa materinya itu antara lain seperti ini. Kemudian yang perlu kita ingat, besok ketika tes sesungguhnya jelas tidak seperti ini, tapi kita di-refresh ulang. Kalau di sekolah kan mungkin ada tugas tambahan, jadi tidak ada waktu untuk belajar. Untuk itu PGRI hadir dengan program simulasi dan pembimbingan seleksi PPK dalam hal ini merefresh pengetahuan. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti Ibu MA Primaning Rumdian M Sarjana Psikologi, Magister Psikologi yang akan membawakan pembahasan tentang manajerial dan wawancara. Kepada Ibu kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih.
Terima kasih Bapak Dr. Sabtono Nugroho Hadi. Oke, mohon izin semuanya, apakah suara saya terdengar? Bagus Ibu. Anjih, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Ya. Sudah terlihat, J, Bapak Ibu semuanya? J, sampun. Proses ya. Oke, proses. Monggo Ibu bisa dimulai untuk apa ini? Mungkin perkenalan atau ya. sambil ini tayang. Ini tulisannya masih started screen. Iya. Mohon maaf di sini sedang loading Bapak. Nah, sekarang di slideshow ya. Oke, sampun J. Kedap. Ya. Silakan Ibu. Bapak Ibu, baik. inilah Ibu yang akan membahas tentang tes manajerialnya. Terima kasih. Saya perkenalan singkat saja. Nama saya Emma Primanilum Dian M, SPSI MBSI, saya psikolog. Saya dosen di Universitas PGRI Semarang. Saya tidak akan panjang lebar di sini Bapak Ibu. Hanya memberikan informasi singkat saja mengenai tes manajerial dan tes wawancara. Pada dasarnya kalau tes manajerial itu mungkin secara umumnya adalah keterampilan-keterampilan yang terkait dengan manajemen J. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa yang namanya kemampuan manajerial itu adalah kapasitas atau keterampilan yang sebenarnya sudah ada pada diri Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, tetapi kapasitas yang seperti apa? Kapasitas dalam pengelolaan diri, kemudian pengelolaan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud ini juga sumber daya potensi yang dimiliki Bapak Ibu, terus kemudian sumber daya yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Gunanya untuk apa kapasitas ini? Gunanya untuk mencapai tujuan. Yang pasti tujuannya adalah tujuan organisasi, ya seperti itu. Nah, kemudian dalam kemampuan manajerial itu pada dasarnya ada banyak aspeknya, Bapak Ibu. Tetapi ini kami pilihkan yang simple dan yang sekiranya bisa ada pada diri semua Bapak Ibu. Aspek ini kami rangkum menjadi empat cakupan besar. Yang pertama adalah kemampuan merencanakan atau planning. Ya, pada dasarnya semua orang atau setiap individu memiliki kemampuan merencanakan. Hanya memang untuk pelaksanaannya terkadang ada yang bisa berhasil, ada yang tidak berhasil, kayak itu karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kemampuan merencanakan ini ada indikatornya, Bapak Ibu, supaya planning kita itu berhasil. Nah, indikatornya itu adalah kemampuan untuk menyusun. Jadi, ketika Bapak Ibu merencanakan, terlebih dulu yang dilakukan adalah menyusun sebuah strategi. Ya, Bapak Ibu punya tujuan apa seperti itu. Nah, kemudian supaya bisa mencapai tujuan itu, silahkan disusun dulu strateginya dari A sampai Z, misalnya seperti itu. Kemudian dari penyusunan strategi itu, kemudian diterapkan. Terapkan strategi itu kemungkinan bisa menerapkannya itu berdasarkan skala prioritas, ya, atau mungkin menyusun perencanaan itu berdasarkan skala prioritas sehingga akan bisa menerapkan strategi dengan tepat dan kemudian mampu dengan efektif untuk melakukan perencanaan itu. Menyusunnya banyak boleh. Tetapi kalau bagi saya sendiri, misalnya yang biasa saya lakukan itu, penyusunan perencanaan ini supaya bisa efektif, saya susun berdasarkan skala prioritas, misalnya seperti itu.
Oke, nah kalau dari contoh-contoh soal simulasi, nah ini ada beberapa contoh yang mungkin kemarin sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada yang ingat beberapa contoh soalnya, nah misalnya di contoh soal yang pertama, ini berkaitan dengan kemampuan merencanakan. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah, nah, pada dasarnya ini ya, tidak perlu membaca soalnya secara detail, baca sekilas yang mencakup di bagian perencanaan itu atau merencanakan strategi itu yang lebih masuk yang mana. Ya, kalau untuk jawaban A jelas tidak, J. Kemudian kalau jawaban B ini tidak memenuhi kriteria yang kemampuan merencanakan, seperti itu. Nah, kemudian di jawaban C, kemudian jawaban E itu juga tidak memenuhi kriteria kemampuan merencanakan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, ketika ada mengajak rekan-rekan, kemudian mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan, ini masuk di kriteria kemampuan perencanaan. Oke. Nah, kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan organizing atau kemampuan mengorganisasikan, Bapak Ibu. Nah, indikator dari kemampuan mengorganisasikan di sini yaitu Bapak Ibu mampu melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Apa yang dikelompokkan? Nah, ketika Bapak Ibu berada di dalam sebuah kelompok kerja atau kemudian diminta untuk memimpin sebuah proyek misalnya di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu mengelompokkan dulu kira-kira anggota dalam kelompok kerja Bapak Ibu itu memiliki potensi di bidang apa atau memiliki kemampuan di bidang apa, dikelompokkan terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika sudah mengetahui jelas bahwa misalnya anggota A memiliki potensi yang seperti ini, anggota B memiliki potensi yang seperti ini. Nah, ketika sudah dikelompokkan seperti itu, nanti akan membagi tanggung jawabnya akan lebih mudah. Artinya mengorganisasikan job desk-nya, mengorganisasikan tugas-tugas yang harus dilakukan dan sebagainya itu akan lebih mudah. Oh, anggota A tanggung jawabnya adalah begini-begini sesuai dengan pengelompokan kapasitas yang dimiliki. Nah, sehingga ketika sudah membagi tanggung jawab seperti itu, kemudian juga akan mampu mengelola. Baik mengelola diri Bapak Ibu secara personal ataupun mengelola anggota-anggota dalam kelompoknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira soal-soal yang seperti apa yang bisa masuk pada kriteria kemampuan mengorganisasikan atau organizing. Nah, misal pada contoh berikut ini, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Nah, poinnya adalah di sini, kenapa bisa kurang kompaknya? Nah, ada kemungkinan misalnya seperti tadi misalnya job desk-nya, job description-nya per anggota kelompok itu tidak jelas atau pembagian tugasnya itu tidak sesuai dengan potensi masing-masing dari anggota kelompok sehingga terjadi ketidakkompakan atau kurang kompak di sininya, gitu nggih? Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, supaya kemampuan mengorganisasikannya ini bisa tepat, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan personal ke masing-masing anggota. Supaya apa? Selain bisa saling memahami, Bapak Ibu di sini juga akan bisa mengetahui dengan jelas potensi dari masing-masing anggota kelompoknya. Seperti itu. Nah, ini juga termasuk
pendekatan personal juga termasuk dalam kriteria kemampuan mengorganisasikan. Kalau kita tidak mampu untuk mengenali atau memahami masing-masing anggota dalam kelompok kerja kita, misalnya seperti itu, ya kita tidak akan bisa mengorganisasikan secara efektif. Dan kemudian yang contoh yang kedua, kelompok Bapak Ibu semuanya sedang mengerjakan tugas dan kemudian mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu ditunjuk sebagai ketua kelompok. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, poinnya ada di sini. Ketika kelompoknya itu mengalami hambatan, hambatannya apa? Hambatannya seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan? Nah, maka untuk beberapa alternatif jawaban di sini, coba langsung triknya adalah langsung dimasukkan pada kriteria yang kemampuan mengorganisasikan. Nah, kalau misalnya di jawaban A memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok, ini belum masuk pada kriteria kemampuan mengorganisasikan. Ini kriterianya adalah langsung memberikan putusan seperti itu, ya, tanpa menerima, misalnya menerima pendapat dari anggota kelompok. Ya. Kemudian membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Ya, nah ini belum masuk kriteria kemampuan mengorganisasikan karena di sini langsung membantu untuk mencari penyelesaiannya. Ya, tidak mengorganisasikan terlebih dahulu seperti ini ya. Tadi termasuk dalam indikator dalam pengelolaan. Ya, belum termasuk dalam indikator pengelolaan karena ini langsung mencari penyelesaian masalah, tidak mencari apa sih penyebab dari hambatan seperti ini dan sebagainya, tetapi langsung mencari solusinya. Nah, kemudian C dan E memberi arahan juga tidak termasuk dalam kemampuan mengorganisasikan. Nah, maka jawaban yang tepat untuk masuk kriteria mengorganisasikan adalah mengajak kelompok untuk berdiskusi. Nah, berdiskusi ini di dalamnya itu sudah termasuk berbagai indikator tadi. Diskusikan dulu potensi dari anggota kelompok seperti apa. Oke, ketika sudah menemukan potensi, ya seperti yang ini tadi, tanggung jawabnya bagaimana nih? Ketika sudah dikelompokkan sesuai potensi. Nah, kemudian akan bisa kita telusuri tanggung jawab dari masing-masing anggota itu bagaimana. Oke, si anggota A sudah dikelompokkan job desk-nya misalnya seperti ini. Lalu tanggung jawab yang harus diselesaikan seperti apa. Nah, kemudian ketika mengerjakan tugas tersebut, pengelolaan dari si anggota A itu seperti apa. Nah, ini ya. Jadi mengajak berdiskusi ini sudah termasuk dari semua indikator tadi. Nah, jadi akan bisa diketahui untuk membuat berbagai alternatif solusi. Nah, itu yang kemampuan mengorganisasikan. Kemudian yang kemampuan ketiga ini adalah kemampuan pelaksanaan dalam pelaksanaannya. Dengan indikator baru ini masuk mengambil keputusan Bapak Ibu, dengan indikator mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Nah, soal yang seperti apa yang bisa masuk kriteria kemampuan dalam pelaksanaan, saat presentasi anggota kelompok yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang, maka sebagai ketua tim Anda sebaiknya seperti apa? Nah, ketika menelepon orang tersebut sambil, mohon maaf ini salah ketiknya, sambil memikirkan alternatif. Nah, ini belum termasuk dalam kemampuan dalam pelaksanaan. Ini bisa masuk dalam pengambilan keputusan, tetapi hanya keputusan sepihak.
Jadi langsung apa ya, kategorinya impulsif menelpon tetapi belum menemukan alternatif solusinya. Jadi ini tidak bisa menjadi pilihan jawaban. Oke, seperti itu. Nah, sebagai ketua tim juga tidak bisa jawabannya adalah menyemangati anggota tim lain karena belum memikirkan solusinya, kemudian marah, kemudian malah justru lapor ke atasan dan minta petunjuk. Ya, nah lalu jawaban yang tepat adalah dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok ini adalah wewenang dari ketua tim yang masuk pada indikator pengambilan keputusan. Jadi ketua tim itu berhak untuk mengambil keputusan dimusyawarahkan bersama anggota kelompok sehingga akan bisa menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, ini jawabannya. Oke. Kemudian untuk contoh pertanyaan yang kedua, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Ya, saya harus seperti apa? Nah, ya. Untuk jawaban yang tepat, nah ini sudah masuk pada indikator kemampuan mengambil keputusan. Ini sudah pasti, Bapak Ibu sudah terlihat. Kemudian kemampuan yang keempat adalah kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator mampu mengelola dan mampu mengendalikan operasional. Nah, ini contoh jawabannya. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan adalah seperti apa? Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Nah, itu berkaitan dengan tes tes kemampuan manajerial. Nah, kemudian contoh berikutnya, Anda seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf seperti apa? Mendelegasikan tugas kepada semua staf dan sebagai pengontrol dan pengawas. Ini jawaban yang tepat untuk kemampuan yang keempat tadi. Nah, itu adalah tes manajerial. Kemudian untuk tes wawancara, mengenai tes wawancara, sifatnya konfirmasi saja Bapak Ibu dari diri pelamar. Nah, konfirmasinya mengenai apa saja? Informasi diri, potensi, kompetensi, dan kepribadian dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebagai catatan saja, dalam bentuk wawancara biasanya bisa langsung baik secara luring maupun daring. Kunci utama dari tes wawancara adalah Bapak Ibu mengenali diri Bapak Ibu secara pribadi. Apa yang dikenali? Kelebihan, kekurangan, kompetensi, prinsip, ya bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kenali formasi yang Bapak Ibu tuju. Ya, tupoksinya, resikonya, tantangan, dan sebagainya. Oke. Kemudian mengenai mengenal tuntutan dari formasi. Apa saja tuntutan dari formasi? Nah, Bapak Ibu harus mengenal dari tuntutan itu apa saja. Ya, kompetensi-kompetensi inti yang dibutuhkan seperti ada integritas, kerjasama, dan ini pelayanan publik, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Itu. Kemudian, mohon maaf. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam tes wawancara sama seperti tadi, sifatnya adalah mengkonfirmasi konsistensi jawaban Bapak Ibu sebelumnya. Nah, biasanya satu pertanyaan akan bisa mengungkap 3-4 aspek sekaligus. Nah, maka ini saya langsung ke trik menjawab saja. Bagaimana trik untuk menjawabnya? Sampaikan jawaban secara berurutan, ya, satu persatu. Bila ada beberapa contoh terkait apa yang dilakukan, bagaimana prosesnya, tantangan yang dihadapi, lalu bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi tantangan.
Nah, biasanya yang diwawancara atau Bapak Ibu yang diwawancara akan tergoda untuk menjawab beberapa contoh sekaligus. Seperti itu. Nah, itu justru tidak dapat menggambarkan secara jelas upaya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini jawab dengan fokus, percaya diri dan tenang. Yang paling penting adalah bisa melepaskan jaket kebesaran Bapak Ibu seperti misalnya istri atau suami siapa, putra-putri siapa, memiliki jabatan apa, relasi dengan siapa, dan sebagainya. Yang paling penting di sini menjadi Bapak Ibu sendiri, menjadi diri Bapak Ibu seutuhnya. Seperti itu, oke. Sekian dari saya berkaitan dengan tes manajerial dan tes wawancara. Monggo saya kembalikan kepada Bapak Dr. Sabtono Nugrohadi. Terima kasih Ibu, luar biasa penjelasannya, sangat singkat, kemudian padat dan lugas di dalam bagaimana mengerjakan soal. Bapak Ibu, setelah Ibu MA Primaningrum, berikutnya kita akan dibersamai oleh Ibu Maharomiati untuk pembahasan dan sekaligus pembagian tip-trik mengerjakan soal sosiokultural dalam seleksi P3K. Sekali lagi sambil menunggu persiapan share screen, Bapak Ibu nanti dites sesungguhnya tentu tidak persis seperti ini. Maksud dan tujuan diadakannya simulasi dan pembimbingan adalah supaya kita semua disegarkan ulang ya, karena kalau sudah cukup lama, apalagi yang lulusnya sudah agak lama, yang seperti ini mungkin sudah lupa. Bu Maharomiati, SPD MPD, monggo Ibu sepenuhnya webinar ini kami serahkan ke Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Dr. Sabtono. Apakah suara saya sudah terdengar? Bagus sekali Ibu, tayangannya juga bagus. Oke. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang pembahasan soal sosiokultural. Nah, mungkin yang menjadi sesuatu yang berbeda dari menjadi ciri khas dari sosiokultural bahwa bagaimana di sini kita menempatkan diri pada lingkup sosial ya dan budaya. Jadi untuk sosiokultural, kalau saya memetakan di sini adalah kemampuan untuk pengetahuan ya, pengetahuan, jadi mengingat ya, jadi bagaimana kemampuan literasi, terus juga aplikatif ya, aplikatif artinya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melihat dari beberapa contoh soal ya, itu semuanya kaitannya itu sudah saya kelompokkan gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan interaksi sosial. Jadi bagaimana kita menempatkan diri pada posisi sebagai makhluk sosial ya. Terus juga ada sosialisasi. Mahar, mohon maaf Ya. mungkin mic-nya agak jauhkan sedikit ya. Oh iya. Ya. Jadi ada tentang interaksi. Tapi terlalu jauh ini. Terlalu jauh, coba Pak. lagi ya. Oke, halo Pak. Ya, Ini, cukup ya. Oke, cukup ya. Jadi interaksi, sosialisasi, terus juga bagaimana kemampuan untuk mengelola konflik gitu ya. Jadi ada konflik sosial, bagaimana kita menempatkan diri sebagai makhluk sosial dalam masyarakat majemuk. Nah, selanjutnya yaitu ada mengenai pembangunan berbasis dengan kearifan lokal. Jadi untuk trik dari sosiologi sendiri di sini berupa pengetahuan ya. Jadi berarti harus banyak membaca ya Bapak Ibu ya. Terus juga aplikatif bagaimana tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga dari 20 soal ini juga sudah saya beri ada kunci jawaban dan pembahasan. Mungkin di sini langsung saja kepada pembahasannya. Nah, jadi kalau untuk di soal kulturalnya tentang budayanya, jadi Bapak Ibu cukup kuasai mengenai unsur-unsur kebudayaan. Jadi unsur-unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kunchoro-Ningrat mengenai sistem bahasa, pengetahuan, organisasi kemasyarakatan, teknologi, ekonomi dan religi. Ini yang menjadi kunci dari kultural ya. Jadi budaya ya. Jadi ada warisan budaya yang bisa nanti dilihat
dan ada warisan budaya yang tidak bisa dilihat atau yang tidak bisa diraba ya. Jadi misalnya yang bisa dilihat itu, yang bisa diraba itu Candi Borobudur misalnya, terus juga kayak Masjid Menara Kudus misalnya, Lawang Sewu di Kota Semarang, itu hal-hal yang bisa diraba. Terus juga warisan budaya yang tidak bisa diraba, itu ada tulisan, bahasa gitu ya, terus tari. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Nah, terus juga tentang misalnya upacara kematian. Nah, ini memang benar-benar pengetahuan Bapak Ibu. Jadi benar-benar apa ya, pengetahuan kita sehari-hari tentang membaca budaya-budaya yang ada, karena memposisikan dalam masyarakat majemuk, masyarakat multikultural. Nah, ini jadi soal yang kemarin itu misalnya tentang budaya Ngaben di Bali, misalnya budaya adat-adat kematian. Terus kalau di Jawa itu ada mitoni, misalnya tindak siten atau injak tanah untuk bayi, mapati, terus perayaan upacara pelepasan tali pusar bayi. Nah, ini nanti insya Allah nanti akan saya lengkapi. Jadi bisa Bapak Ibu akses. Ini juga saya buat untuk umum ya. Jadi bisa nanti untuk diakses, dipelajari, dibaca. Selanjutnya tentang ada konflik ya. Nah, ini jadi setelah berinteraksi, melakukan interaksi itu biasanya kan ada yang namanya konflik ya. Jadi konflik itu adalah perbedaan cara pandang gitu ya. Jadi kalau konflik itu kan bisa bersifat konstruktif, artinya konflik yang positif, tetapi juga bisa mengarah kepada yang destruktif, yang negatif. Nah, yang paling terpenting dalam konflik ini bagaimana misalnya cara untuk menyelesaikan ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk cara penyelesaian, ada melalui pengadilan, ada koersi secara kekerasan, mediasi ini melalui pihak ketiga sebagai penengah, terus juga arbitrasi dengan menggunakan kekuatan yang lebih tinggi ya, bantuan orang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, terus juga ada kompromi. Ini adalah kompromi, ini kesepakatan gitu ya. Dan setelah limit ini adalah kekuatan yang seimbang. Nah, nanti ini bisa kita pahami dengan apa, melihat bentuk soalnya secara langsung, yang soal-soalnya yang sudah saya berikan apa di awal ya. Nah, yang perlu dipahami di konflik ini nanti apa, konflik ini nanti arahnya kemana? Konflik yang sifatnya konstruktif atau membangun, atau yang destruktif, yang merusak. Nah, kalau yang membangun ini dibutuhkan, misalnya debat itu adalah konflik yang konstruktif. Mengapa? Karena nanti akan mencari hal-hal yang baru gitu ya. Tetapi kalau yang destruktif, misalnya mengarah pada pembunuhan, mengarah pada hal-hal yang membuat orang lain tidak berdaya. Nah, ini yang sifatnya negatif. Nah, selanjutnya di arah nanti setelah konflik itu harapannya apa? Ada yang namanya integrasi sosial. Jadi bagaimana mengintegrasikan ya, terjadi integrasi, penyatuan gitu ya. Jadi kalau setelah konflik itu biasanya ada proses perdamaian. Jadi bagaimana cara menyatukan. Nah, apa saja yang menjadi faktor pendorongnya? Ini bisa dibaca nanti ya Bapak Ibu ya. Terus di sini sikap terbuka misalnya. Jadi dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan yang maju, ada perkawinan campuran gitu loh, toleransi. Ini yang akan mendorong terjadinya integrasi sosial. Jadi biar tidak terjadi yang namanya konflik gitu ya Bapak Ibu. Andai kan ketika pun terjadi konflik ini dapat diselesaikan secara bijak. Selanjutnya untuk faktor penghambat, di sini misalnya kondisi masyarakat yang terisolasi, otomatis kan pengetahuannya juga, mohon maaf, ini juga akan mendorong ke sana gitu ya. Terus juga ketimpangan sosial, kurangnya kesadaran diri. Nah, ini juga akan memberikan dampak sulitnya untuk terjadinya suatu penyatuan atau integrasi. Nah, selanjutnya di situ ada macam-macam jenis integrasi, ada integrasi normatif, integrasi fungsional, koersif ya. Jadi kalau integrasi normatif itu berdasarkan norma. Jadi norma yang ada dalam masyarakat kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
ya yang menjadi landasan untuk menyatukan gitu ya, walaupun berbeda-beda tetap menjadi satu jua gitu. Ini menjadi integrasi normatif. Terus selanjutnya adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini karena fungsi ya. Jadi kata kuncinya adalah fungsi. Jadi karena fungsi yang ada di dalam masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu memiliki keunikan. Dia memiliki kelebihan masing-masing dan saling melengkapi. Misalnya di sini diberi contoh, misalnya orang Bugis itu suka melaut, orang Minang itu suka berdagang, orang Jawa misalnya bertani, termasuk pun juga mata pencaharian dan sebagainya itu memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi tidak ada tinggi dan rendah ya. Kalau dalam konteks sosiologi itu dikategorikan sebagai diferensiasi sosial, jadi sejajar. Walaupun di dalam masyarakat kita misalnya tetap mengkategorikan misalnya profesi ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi, tetapi dalam konteks sosial profesi itu memiliki kedudukan yang sejajar, yaitu sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sama-sama saling membutuhkan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya adalah integrasi koersif. Nah, inilah integrasi yang sebenarnya yang dihindari ya, yang harus dihindari itu integrasi yang dengan cara pemaksaan. Oke, memang mungkin secara apa ya lebih cepat untuk berhasilnya karena dipaksa gitu, tetapi nanti efeknya pun juga akan menimbulkan hal yang negatif. Ini karena dia menggunakan kekerasan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi integrasi koersif itu kata kuncinya koersif adalah kekerasan. Nah, yang sering saya temukan untuk soal-soal itu juga mengenai budaya ya, yaitu mengenai asimilasi dan akulturasi. Nah, nanti bisa apa yang menjadi perbedaan. Kalau akulturasi itu percampuran dua budaya yang tidak menghilangkan ciri aslinya, sedangkan asimilasi dia menjadikan suatu budaya yang baru ya. Jadi akulturasi itu biasanya berupa benda gitu ya. Kalau asimilasi itu berupa apa ya? Contohnya kayak apa amalgamasi perkawinan campuran itu menghasilkan suatu budaya yang baru gitu ya. Nah selanjutnya tentang sosialisasi. Nah nanti di sosialisasi itu mengenai bagaimana tahapan-tahapan dari sosialisasi nanti bisa dibaca ya. Jadi interaksi sosial, sosialisasi itu adalah sesuatu hal yang paling mendasar di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Pak, nanti saya nyusul Pak. Ya, oke. Nah untuk selanjutnya yaitu media sosialisasi itu nanti ada keluarga gitu, sekolah, masyarakat, lingkungan kerja itu adalah menjadi media sosialisasi. Oke, jadi pola sosialisasi pun juga ada pola sosialisasi yang represif. Represif itu adalah artinya orang tua yang dominan, pimpinan yang dominan gitu ya. Ada juga pola sosialisasi yang partisipasif, artinya apa? Memberikan kebebasan, berlaku secara dua arah. Nah, ini yang untuk yang sosialisasi nanti materinya, jadi sudah saya kelompokkan. Selanjutnya itu untuk mengenai kemajemukan masyarakat. Nah di kemajemukan masyarakat ini adalah nanti tentang masyarakat multikultural. Jadi bagaimana kita individu itu menempatkan diri pada perbedaan, menciptakan bagaimana toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nanti ada masyarakat inklusif dan eksklusif, yang terbuka dan yang tertutup gitu ya. Ini bisa nanti Bapak Ibu baca ya, terus mengenai kategori masyarakat majemuk juga. Jadi bagaimana memposisikan bentuk-bentuk dari masyarakat majemuk ya. Jadi ada masyarakat majemuk kompetensi seimbang, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Artinya apa? Kalau seimbang itu kekuatannya sama, sejajar, ya tidak ada kompetisi di sana. Selanjutnya adalah mayoritas dominan. Jadi dia masyarakat yang mayoritas dan dia memiliki kekuatan untuk menguasai yang minoritas. Nah, jika ini misalnya tidak disikapi dengan bijak, maka nanti sering juga akan terjadi yang namanya konflik. Termasuk juga masyarakat majemuk yang minoritas dominan. Dia minor, ya paling kecil, tetapi dia memiliki kekuatan untuk menguasai kelompok yang besar. Nah selanjutnya ada yang namanya kelompok majemuk fragmentasi, yaitu kelompok-kelompok kecil yang dia saling mempengaruhi dalam sistem ekonomi dan politik ya. Jadi Bapak Ibu itu yang untuk materi dari
sosiokultural ya, tentang budaya lokal. Jadi bagaimana nanti menempatkan budaya lokal dalam pembangunan. Nah, dalam pembangunan ini artinya apa? Jadi budaya lokal ini adalah kearifan yang tradisional gitu ya. Jadi bagaimana pembangunan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat-masyarakat yang termarginal. Jadi dari masyarakat yang termarginal dia bisa ditarik untuk menjadi masyarakat yang mampu untuk berkompetisi, yang mampu untuk bersaing dalam kancah global. Nah, jadi budaya lokal ini tetap harus kita lestarikan ya. Jadi unsur-unsurnya apa saja, di situ ada pengetahuan lokal ya. Jadi ada nilai lokal, hukum lokal, keterampilan lokal. Jadi pengetahuan lokal ini bagaimana misalnya hal-hal yang menjadi pengetahuan tradisional gitu ya. Terus nilai lokal ini yang menjadi budaya-budaya bijak yang diturunkan dari generasi ke generasi mengenai hukum lokal. Kan ada biasanya hukum-hukum yang penerapannya di daerah tertentu saja. Terus keterampilan lokal kayak batik itu merupakan jadi keterampilan lokal, sedangkan kepercayaan lokal ini berkaitan dengan religi. Jadi ini yang menjadi kata kunci dari kearifan lokal ya Bapak Ibu. Memang ini materinya banyak ya kalau untuk sosiokultural karena dia luas. Nah, tetapi ini sudah kita kelompokkan ya. Nah, terus juga dalam pembangunan itu apa saja yang harus diperhatikan? Ya, yaitu adalah pemberdayaan komunitas, yaitu kesetaraan, partisipasi, kewaspadaan dan berkelanjutan. Jadi jangan sampai misalnya pembangunan yang dilakukan itu nanti justru memberikan dampak negatif pada kelompok-kelompok tertentu, hanya menguntungkan kelompok besar saja atau kelompok yang memiliki kepentingan. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama. Oke, Pak, untuk yang materinya jadi cukup dari saya. Yang perlu saya beri pengertian bahwa materi dari sosiologi kultural itu meliputi interaksi, sosialisasi, konflik, masyarakat majemuk, ya, terus juga mengenai budaya lokal, ya. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal untuk bakat skolastik oleh Bapak Saifuddin MPD, manajerial wawancara oleh Ibu Emma Primaningrum, Dian M, SPSI, MPSI, Magister Psikologi. Kemudian yang terakhir kita dibersamai oleh Ibu Maharomiati, SPD MPD, untuk membahas soal sosiokultural. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti ulang pembahasan ini di channel YouTube PGRI Jawa Tengah. Terima kasih untuk segala perhatian.